Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait dengan manajemen pengadaan di RSUD Muntilan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Firdianti Ratnasari dengan NIM 003. Perkenalkan, saya Retno Rismadana dengan NIM 005. Perkenalkan, saya Rafa Aulia dengan NIM 010. Perkenalkan, saya Alvina Lailiza dengan NIM 014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Aziz, NIM 019. Berikut pemaparan dari kelompok kami terkait dengan manajemen pengadaan di RSUD Muntilan. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pemaparan kali ini yaitu definisi, tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip pengadaan, dan proses pengadaan. Definisi pengadaan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan. Kegiatan rutin seperti ini dilakukan setiap saat. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua kegiatan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pengeluaran uang dari kas negara, baik itu dari APBD maupun APBN, harus dilakukan dengan seksama dengan penuh kehati-hatian. Adapun tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu menurut pasal 4, yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa dari hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan barang dan jasa pemerintah berdasarkan pasal 5 terdiri dari yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya, prinsip pengadaan barang dan jasa. Sebuah landasan keyakinan yang menjadi acuan bagi tindakan dan pedoman bagi pengaturan dan pelaksanaan pengadaan. Pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efisien. Berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua, efektif. Berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa
yang bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat. Yang keempat, terbuka. Berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa. Yang kelima, bersaing. Berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. Yang keenam, adil. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa. Dan yang terakhir, akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Pengadaan pada RSUD Muntilan. Salah satu rumah sakit yang mengadakan pengadaan secara rutin adalah RSUD Muntilan. RSUD Muntilan berlokasi di Jalan Kartini, nomor 13, Balai Mulyo, Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rencana umum pengadaan pada RSUD Muntilan. Pengadaan pada RSUD Muntilan dibagi menjadi dua, yaitu tender dan non-tender. Tender dapat diartikan lelang atau sistem jual-beli yang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang vendor, penjual atau penyedia, untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaiklah nantinya yang akan menjadi pemenang. Non-tender. Paket non-tender transaksional adalah pengadaan langsung yang menggunakan SPK atau pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai 50 juta sampai dengan 200 juta. Pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 juta dan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan 50 juta. Sedangkan non-tender non-transaksional yaitu pengadaan langsung hanya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, tidak termasuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, yang nilainya sampai dengan 50 juta dengan menggunakan kwitansi, nota, atau bukti pembayaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian terdapat beberapa nama paket. Yang pertama, pengadaan barang. Yang kedua, jasa konsultasi badan usaha. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi. Yang keempat, jasa lainnya. Dan yang terakhir, jasa konsultasi perorangan. Prosedur atau tata cara pengadaan pada RSUD Muntilan. RSUD Muntilan menggunakan LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik dapat dilihat melalui web lpse.magelangkap.go.id. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani unit layanan pengadaan atau ULP atau panitia atau pokja ULP pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum atau irregular tendering. Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau e-pengadaan akan meningkatkan transparansi sehingga persaingan sehat antara pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian, optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah slide proses secara elektronik. Yang pertama yaitu registrasi panitia dan penyedia. Yang kedua, pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran. Yang ketiga, penjelasan lelang atau aanwijing. Yang keempat, pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggah. Slide selanjutnya adalah prinsip dasar e-procurement. Yang pertama, efisiensi. Adalah pengadaan diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, efektif adalah pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Yang ketiga, akuntabilitas adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Yang selanjutnya, transparansi. Semua informasi mengenai
pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia jasa atau barang. Yang kelima, adil dan non-diskriminasi, memberikan perlakuan yang adil dan tidak memihak salah satu dari penyedia. Yang keenam, terbuka dan persaingan sehat, diikuti oleh semua penyedia dan dilakukan persaingan yang sehat dan setara dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, interoperabilitas, menggunakan sistem aplikasi yang bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Yang kedelapan, jaminan keamanan data. Data penyedia barang atau jasa akan dijamin aman dan tidak disebarluaskan kepada penyedia lainnya. Slide selanjutnya adalah dalam kegiatan operasionalnya, LPSE Kemenprint menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk subsistem audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum. Penyedia barang atau jasa yang akan mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan diharuskan melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE Kementerian Keuangan di www.lpse.depco.go.id. Yang kedua, setelah pendaftaran secara online dilakukan, penyedia barang atau jasa harus melakukan registrasi dan verifikasi ke kantor LPSE Kementerian Keuangan, baik di pusat maupun di daerah, untuk mendapatkan user dan password dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 30 hari terhitung sejak balasan pendaftaran online dikirimkan. Yang keempat, apabila dalam jangka waktu tersebut penyedia barang atau jasa tidak melakukan registrasi dan verifikasi, maka data pendaftaran akan dihapus dari database LPSE. Dan yang terakhir, penyedia barang atau jasa yang data pendaftarannya telah dihapus dapat melakukan pendaftaran online kembali dan segera melakukan registrasi dan verifikasi. Selanjutnya yaitu ada prosedur pendaftaran secara online. Yang pertama, buka website LPSE yaitu pada www.lpse.depco.go.id, kemudian klik mendaftar sebagai penyedia barang atau jasa. Yang kedua, isi alamat email yang akan dipakai untuk pengadaan secara elektronik. Yang ketiga, download formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan, lalu klik mendaftar. Yang keempat, buka alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya pada poin kedua dan ikuti perintahnya. Selanjutnya yang kelima, isi semua rincian yang diperlukan pada poin kelima. Yang keenam yaitu klik mendaftar atau kirim. Berikutnya yaitu prosedur pendaftaran offline. Yang pertama yaitu adalah formulir keikutsertaan bermaterai, surat penunjukan admin dan KTP admin, surat kuasa bermaterai juga, form penyedia 6 lembar, KTP untuk seluruh direksi atau komisaris atau pemilik perusahaan atau pejabat yang berwenang di perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian dan atau perubahannya. Yang selanjutnya yaitu adalah NPWP perusahaan. Selanjutnya surat izin usaha perusahaan yang masih berlaku sesuai dengan bidang masing-masing, tanda daftar perusahaan, akte pendirian perusahaan dan atau akte perubahan terakhir, surat keterangan domisili, surat keterangan fiskal tahun terakhir atau surat pajak tahun atau SPT, pajak penghasilan atau PPh tahun terakhir, dan yang terakhir, surat setoran atau SSP PPh 25 masa 3 bulan terakhir. Dan berikut merupakan daftar kontrak pengadaan barang dan jasa RSUD Muntilan pada tahun 2021. Dan yang tertera pada tabel di bawah ini.
Demikianlah pemaparan dari kelompok 5 terkait dengan manajemen pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.